Dua gol ini apakah udah cukup untuk membungkam beberapa bobotoh yang sangat ragu terhadap kualitas seorang Tyrone Del Pino? Del Pino mungkin menciptakan dua gol, tapi jika kita nilai dari bagaimana dia menjalankan tugas sebagai seorang playmaker Persib Bandung, kontribusinya udah cukup belum sih? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertandingan semalam, pertandingan yang masih agak sedikit ngeganjel ya sebenarnya karena Persib Bandung gagal mendapatkan poin penuh. Padahal kita unggul terlebih dahulu, unggul 1-0, begitu juga ketika unggul 2-0. Dan ada hal yang menarik di mana dua gol Persib Bandung ini diciptakan oleh pemain yang beberapa bobotoh mungkin masih sangat meragukan, bahkan tidak sedikit masih mengkritik, bahkan mungkin menghujat seorang Tyrone Del Pino. Bahkan ketika Persib Bandung menggelar latihan pagi di Bali, itu posting kan di IG-nya, di mana slide pertama fotonya adalah foto Tyrone Del Pino. Saya melihat ada salah satu komenan, mungkin saya bilangnya oknum bobotoh aja lah ya. Katanya admin dibayar sabaraha, nepikeun ka foto teh hayo we sibuk bodas nah Tyrone Del Pino. Saya nggak tahu berasal dari mana sebenarnya keraguan-keraguan yang datang kepada Tyrone Del Pino ini. Mungkin kalau andainya ada bobotoh yang memang meragukan seorang Del Pino, boleh silahkan sharing di kolom komentar karena ini bebas. Lagi-lagi akun ini adalah akun untuk membicarakan tim kebanggaan kita Persib Bandung, asalkan dengan cara yang baik-baik, karena memang kritik itu boleh, silahkan, asalkan jangan saling menghujat, itu saja. Nah, mungkin alasannya karena Del Pino ini belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya bagi Persib Bandung. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya karena Del Pino belum benar-benar teruji. Kenapa belum benar-benar teruji? Yang pertama, di era Coach Luis Milla, debut jelek, maksud saya cedera, akhirnya tidak bisa bermain bersama Persib Bandung. Di Piala Presiden kemarin tidak tampil cukup baik. Juga sebenarnya kalau kita ngambil sampel dari Piala Presiden, debutnya di Piala Presiden, ya kita belum bisa ngejudgment secara penuh juga karena waktu itu memang Persib Bandung secara keseluruhan, secara tim tampil kurang baik sehingga mungkin beberapa individual pun dinilainya tampil kurang baik. Cuma dari segi individual seorang Del Pino kelihatan kalau dia punya kualitas. Itu juga alasan kenapa akhirnya Coach Luis Milla memanggil Del Pino ke Indonesia untuk memperkuat Persib. Karena sejatinya jika kita lihat rekrutan dari Luis Milla ini sebenarnya nggak ada yang gagal. Pemain asing Alberto Del Pino pun bagi saya memiliki kualitas. Dan beberapa pemain-pemain lokal Indonesia, mereka juga memiliki kualitas kayak Edo, Rian Kurnia, itu memiliki kualitas semua gitu kan. Jadi nggak ada yang gagal lah rekrutan Luis Milla itu. Nah, jika dilihat dari sampel itu, memang Del Pino tampil belum sepenuhnya lah kalau menurut saya. Karena yang pertama mungkin harus adaptasi juga, menit bermainnya belum terlalu banyak juga. Tapi semalam akhirnya Del Pino bisa membuktikan bahwa dia layak mendapatkan nomor 10 di Persib Bandung dan mendapatkan panggilan pulang dari Thailand oleh Coach Bojan Hodak. Ini juga sebenarnya kan udah di-mention oleh Coach Bojan Hodak. Kenapa saya harus nyari pemain asing baru buat playmaker? Kata Coach Bojan ya waktu itu ketika Persib masih gencar mencari pemain asing. Katanya kita punya Del Pino yang statistiknya bagus di Thailand. Saya udah lihat statistiknya, dia tampil sangat apik dan sekarang masuk ke dalam skema Persib Bandung. Jadi kita panggil pulang aja. Dan memang bukan tanpa alasan dan saya setuju dengan Coach Bojan Hodak kalau Del Pino ini tampil bagus di Thailand. Bahkan jika seandainya kita mau hitung-hitungan dari segi statistik angka, Del Pino lebih baik dibandingkan Stefano Beltram. Jika kita pengen lihat dari segi statistik angka ya sekali lagi. Nah, sampai saat ini pun mungkin masih ada beberapa yang membuat kurang sek sama Del Pino ini. Walaupun harapan saya siapapun pemainnya yang ada di Persib Bandung, kita wajib untuk mendukung full sepenuhnya. Kritik boleh, asalkan jangan saling menghujat. Apalagi ini baru awal-awal liga, baru pertandingan kedua gitu kan. Mungkin bisa dibilang belum panas lah. Ingatlah dulu, lebih baik Lepi Madinda dibandingkan Stefano. Mending kene si Del Pino dibandingkan Lepi Madinda.
mending kene si Stefano dibandingkan Del Pino. Hayo we bolak-balik kukuhilingan gitu kan. Pada akhirnya sekarang Del Pino pun bisa menunjukkan kalau dia memang memiliki kualitas. Walaupun memang 2 gol itu serasa sedikit agak hambar karena 2 gol dari Del Pino gagal membawa 3 poin ke Bandung. Nah, itu dari segi kontribusi menciptakan gol. Tapi jika seandainya kita lihat dari segi permainan, apakah Del Pino udah bisa dibilang besar kontribusinya kepada Persib? Kalau dari segi permainan dan bagaimana kita lihat tugas dia sebagai seorang playmaker, mungkin belum. Dan belum juga bagi saya ada alasan. Kenapa ada alasan? Yang pertama, mungkin karena Del Pino ini semalam debut perdana di Liga ya, debut perdana. Itu mungkin jelaslah Del Pino juga butuh tune lagi, butuh juga adaptasi lagi, harus bisa apa ya, menyamakan chemistry lagi ya, walaupun udah sering latihan juga, tapi kan ketika bertanding dan latihan jelas beda. Yang kedua, Del Pino juga tidak bisa berduet dengan tim atau jantung terkuatnya Persib Bandung, yaitu Mark Klok. Yang kita harus akui, kalau Mark Klok ini sekarang udah benar-benar menjelma menjadi jantungnya Persib Bandung, yang bisa mengalirkan bola dari lini pertahanan ke lini depan, yang pandai juga untuk sedikit berduel, tapi stylish juga dan pandai untuk mengatur ritme permainan. Memang di situ ada Deddy Kusnandar, tetapi tetap pincang karena Mateo Kocijan belum bisa menampilkan permainan terbaik. Jadi mungkin agak sedikit pincang di situ. Nah, yang ketiganya, karena David da Silva tidak ada, ditarik di babak kedua. Ini yang menjadikan seorang Del Pino agak sedikit kesulitan kalau menurut saya. Karena memang Del Pino ini, atau mungkin skema yang dilakukan oleh Coach Bojan Hodak ini sekarang, yaitu lebih ke 4-4-2 atau ke 4-4-1-1 gitu kan. Intinya menempatkan seorang playmaker itu lebih agak sedikit maju atau lebih condong ke seorang second striker. Jadi ketika seorang Del Pino pada akhirnya pegang bola, dia ngalirin bola ke depan, nggak ada tuh pemain depan yang jago atau yang pandai untuk pegang bola sekuat David da Silva. Jadi Del Pino agak kesulitan. Jika dilihat dari segi individual sih, Del Pino bahkan sering menang loh ketika dia harus berduel dengan Jaja. Karena kita harus akui skill dari Del Pino ini walaupun geskolot tapi masih bagus. Kita harus akui itu. Dan yang keempat, kenapa Del Pino agak sedikit kurang berkembang? Karena debutnya kali ini di laga perdananya, Del Pino harus langsung ketemu trio dari Dewa United yang memang memiliki kualitas semua. Ricky Kambuaya, ada Jaza, ada juga seorang Mesidoro. Bahkan kadang-kadang Marukawa cenderung agak bermain ke tengah. Ini yang menjadikan lini tengah Persib Bandung begitu terkuasai sehingga Del Pino pun agak repot untuk menghadapi si 3 pemain tengah dewa ini. Bahkan jika seandainya ada Mark Klok pun belum tentu kita akan menguasai permainan seprioritas atau mungkin sehebat Dewa United semalam. Karena kita akui Mesidoro, Jaja, Ricky Kambuaya adalah jantung-jantung di tim-tim sebelumnya. Ricky di kita atau juga di Persebaya, Jaja di Madura, Mesidoro di Persis Solo, mereka jantung semua. Mereka otak serangan. Disatukan dalam satu panggung, susah. Itu menurut penilaian saya, Bobotoh. Tapi intinya, berikanlah waktu kepada Del Pino. Mudah-mudahan Del Pino bisa terus berkembang dan udah mulai terlihat kontribusinya besar terhadap Persib. Dan saya yakin optimis Persib akan kembali kepada jalur juara. Assalamualaikum.